Halo semua, salam kenal, aromantik kalian di sini. Dan ini video pertamaku di YouTube. Aku di sini bakal berusaha menjelaskan tentang aromantisme. Mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya apa itu aromantisme. Beberapa hari yang lalu, aku baru menemukan tentang istilah aromantis ini. Jadi memang ini kayaknya jarang banget ada orang yang bahas dan orang yang tahu, apalagi di Indonesia, karena dari YouTube yang aku tonton itu semuanya berbahasa Inggris. Aku belum menemukan video berbahasa Indonesia yang membahas tentang aromantisme ini. Jadi aku pengen teman-teman tahu lebih banyak mengenai aromantisme dan mungkin bisa membantu kalian yang mungkin masih bingung dengan orientasi kalian, dan tidak ada orientasi yang cocok untuk menggambarkan diri kalian saat ini gitu kan. Jadi apa itu aromantis? Jadi kalian pasti udah pernah dengar tentang LGBT, tapi kalian mungkin nggak tahu tentang keberadaan QIA. Jadi LGBTQIA. Apa itu LGBTQIA? LGBT-nya mungkin kalian udah tahu ya. Jadi aku akan menjelaskan tentang QIA, yaitu queer, intersex, dan yang A itu terdiri dari 3, yaitu aseksual, aromantis, dan agender. Khusus untuk video kali ini aku bakal ngejelasin lebih tentang aromantis aja. Jadi kalian bisa cari-cari sendiri kalau misalnya kalian tertarik dengan istilah lain, karena aku juga nggak terlalu paham tentang istilah lain tersebut dan aku harus lebih banyak lagi research tentang itu kalau misalnya aku harus bahas tentang yang lainnya. Tapi sebelum masuk ke sana, aku mau jelasin dulu, kan di dunia ini nggak cuman ada cinta romantis ya, cinta ke pasangan gitu. Jadi ada juga cinta ke teman, cinta ke keluarga, dan cinta itu valid gitu. Nggak cuman cinta ke pasangan aja, tapi bisa juga cinta ke teman, cinta ke keluarga, dan yang lain-lain gitu. Nah, jadi apa itu aromantis? Aromantis adalah orientasi bagi orang-orang yang uh, tidak atau kurang memiliki rasa ketertarikan secara romantis gitu. Jadi singkat padat jelasnya adalah orang-orang yang tidak pernah jatuh cinta atau tidak bisa jatuh cinta gitu. Jadi begitulah penjelasan singkat aromantis gitu. Dan kalian pasti berpikir, hah, nggak pernah jatuh cinta? Ya yang benar gitu kan. Atau mungkin kamu nggak suka hal-hal yang romantis aja, atau misalnya tidak bisa berkomitmen gitu. Nggak juga, aku suka banget hal-hal romantis ya. Contohnya, aku punya banyak buku-buku romantis ya, walaupun ya buku yang mungkin menurut kebanyakan orang ya kurang bagus kan. Terus aku juga suka banget sama hal-hal yang berbau romantis, kayak film romantis, manga, buku novel, dan ya film drama juga gitu. Jadi kalau misalnya nggak suka hal-hal yang berbau romantis ya nggak juga gitu kan. Tapi cuman nggak pernah ngerasain aja gitu, nggak pernah jatuh cinta gitu. Jadi mungkin kalian bertanya, gimana caranya mengidentifikasi apakah kalian aromantis atau bukan gitu. Jadi pengalaman tiap orang itu berbeda-beda ya, jadi nggak bisa sama. Tapi aku udah merangkum sedikit tentang bagaimana cara mengidentifikasi apakah kalian aromantis atau bukan. Jadi yang pertama, itu kalian nggak pernah naksir sama orang, nggak pernah punya crush. Atau misalnya kalian bilang, oh iya aku suka dia deh gitu, kayak itu karena terpaksa gitu, karena teman-teman kalian pasti punya gebetan gitu kan, oh pasti punya orang yang ditaksir gitu. Terus kalian ditanyain, kamu suka sama siapa? Terus habis itu kalian cuman mikir orang yang paling banyak disukai sama orang lain mungkin, lalu bilang, oh aku suka sama dia gitu.
padahal sebenarnya enggak juga gitu. Tuh, itu pertama ya. Habis itu kalian nggak pernah baper aja gitu. Kalau misalnya ada orang yang baik sama kalian, kalian bisa mungkin apresiasi aja ke mereka, apresiasi mereka, oh baik ke kalian gitu. Tapi apakah kalian pengen jadi pacarnya? Nggak juga gitu. Ya, nggak baper gitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengidentifikasi. Terus selain itu, kalian bingung dengan definisi jatuh cinta. Kalian nggak ngerti, nggak paham. Kalau misalnya kalian nggak tahu, pasti kalian juga nggak ngerasain. Nah, itu cara mengidentifikasi paling gampang aja sih. Walaupun kalian udah sering baca di buku, nonton di film, baca di manga misalnya, di drama Korea, drama Jepang gitu, hampir semua entertainment, hiburan kayak film yang ada ceritanya gitu, lagu, musik, semuanya pasti ada tentang cinta. Terus kalian, ya oke, bagus gitu, kayaknya seru deh, cuman nggak ngerasain hal itu. Ya, ya itu mungkin kalian termasuk dalam salah satu spektrum aromantis. Lalu juga kalau misalnya ya, ada orang yang suka sama kalian, menyatakan cinta. Terus kalian kayak, oh ya, makasih. Aku seneng kok kalian suka, ah, kamu suka sama aku gitu. Cuman nggak masuk aja gitu, kayak nggak bisa ngerespon dengan baik dan nggak tahu harus ngerespon kayak gimana. Kayak kalau misalnya ini komputer ya, kalau misalnya manusia itu komputer, driver cinta itu nggak ada di otak gitu, driver romantis tuh nggak ada. Jadi kayak mau open aplikasinya tuh nggak bisa gitu. Dan aku ngerasa aneh dari dulu karena aku nggak pernah suka sama orang, nggak pernah punya, nggak pernah naksir, nggak pernah punya crush. Tapi semenjak aku mengetahui tentang aromantis ini, jadi aku lebih menerima aja gitu. Jadi ya udah, jalanin aja apa yang ada dan nggak usah maksain. Cinta itu mungkin nggak buat semua orang, dan aku sebenarnya nggak masalah dengan keadaan saat ini dan nggak pernah merasa kurang, karena ya aku nggak pernah tahu aja gitu, nggak pernah ngerasain, jadinya nggak merasa ada yang hilang. Tapi kalau misalnya kalian nyuruh aku buat nunggu, kayak oh kamu belum ketemu orang yang tepat aja gitu, kayak nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalian straight misalnya ya, terus aku bilang, eh kayaknya kamu bisa deh jadi gay atau jadi lesbi, cuman kamu belum ketemu orang yang tepat aja gitu. Gimana menurut kalian? Ngeselin kan? Ya sama aja, bukan, bagi aku juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian suruh aku nunggu, ya itu kayaknya nggak bakal terjadi aja gitu, kayak. Dan aku sebenarnya nggak masalah dengan hal itu. Toh juga sebenarnya orang aromantis bisa punya pasangan kok, bisa menikah kayak orang normal biasanya, cuman nggak merasakan jatuh cinta aja. Jadi kayak bagian bucin-bucinnya, bagian jadi bodoh karena cinta itu di skip. Jadi ya menurutku nggak terlalu buruk juga jadi aromantis. Punya pasangan bisa aja kok gitu. Kalau misalnya kalian habis nonton film ini nih, terus habis itu kalian mikir, oh iya kayaknya aku aromantis gitu, atau iya deh ini kayaknya aku banget gitu, tapi kalian bebas gitu mau pakai identitas ini atau enggak. Jadi kalian jangan tanya ke aku, eh, kak aku kayak gini kayak gini kayak gini, aku aromantis ya, ya nggak tahu gitu. Itu label itu terserah kalian. Kalian kalau mau pakai ya silahkan, kalau nggak mau pakai ya terserah, nggak apa-apa, nggak ada yang marah kok. Tapi menurutku label aromantis buat aku sendiri itu sangat membantu, karena jadi lebih mudah untuk menjelaskan diriku ke orang lain gitu. Jadinya nggak masalah kalau misalnya kalian merasa nggak suka dengan label aromantis. Label aromantisnya nggak usah dipakai, itu sesuai kalian aja gitu. Pokoknya yang penting kalian nyaman dengan label yang kalian pakai, dengan identitas yang kalian pakai gitu. Yang aku bilang tadi, aromantis itu bisa punya pasangan. Jadi aromantis sendiri itu spektrumnya gede banget.
di video ini aku bakal ngasih tahu kalian 3 spektrum utama aja. Ada yang namanya romance positif, romance indifferent, dan romance repulsed. Jadi romance positif ini adalah orang yang aromantis, nggak pernah jatuh cinta, nggak pernah suka sama orang. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang romantis ke dia, yang suka sama dia secara romantis, dia senang, dia pengen menjalin hubungan gitu, jadinya ya mudah bagi mereka untuk mencari pasangan gitu. Lalu ada romance indifferent, jadi orang ini sama-sama romantis ya, nggak bisa jatuh cinta, nggak ngerasain jatuh cinta, cuman dia kalau misalnya ada orang yang suka sama dia nih, dia biasa aja gitu, nggak ada yang beda gitu. Jadi kayak, oh ya makasih, terus mau pacaran nggak sama aku? Oh, nggak, makasih. Ya kayak gitulah rasanya. Terus kalau romance repulsed, mereka kalau misalnya ada orang yang cinta ke mereka, mereka bakal ngerasa langsung menarik diri, mungkin jijik atau kayak intinya menolak lah. Mungkin bagi mereka sulit untuk menemukan pasangan, tapi aku nggak bilang itu mustahil. Jadi ya kalian perlu komunikasi aja kalau misalnya kalian memang merasa diri kalian romance repulsed. Kunci dari kesuksesan hubungan adalah komunikasi. Jadi ya komunikasiin aja dengan baik ke pasangan kalian tentang apa yang kalian rasa, tentang apa yang kalian bisa toleransi, apa yang nggak bisa kalian toleransi, kayak gitu. Selain itu banyak banget spektrum lainnya dan nggak bakal cukup satu video aku ngejelasin semua. Kalau misalnya aku harus bikin video tentang itu, aku bakal bikin mungkin berpart-part gitu. Sebenarnya ya aku juga pengen juga sharing lebih banyak lagi, tapi yang penting aku udah sharing tentang apa itu aromantis dan menjelaskan, dan mungkin ini bisa membantu kalian yang merasa masih bingung dengan orientasi kalian karena kalian gak pernah suka, naksir, atau jatuh cinta sama orang lain gitu kan. Karena itu yang terjadi pada aku, jadi aku harap ini bisa membantu kalian. Dan orang yang aloromantik atau bisa jatuh cinta itu bisa memahami bahwa orang-orang aromantis itu ada dan nyata dan mereka valid gitu. Kita tuh valid. Terus nggak cuman ada cinta romantis aja di dunia ini. Kayak yang di awal video aku bilang, kepada teman, kepada keluarga, dan menurutku itu tidak kurang gitu untuk menjalani hidup ini. Cukup untuk survive. Nggak perlu cinta romantis juga, nggak perlu gitu kayaknya. Buat aku ya sebagai aromantis, aku nganggapnya ya aku udah cukup, nggak kurang suatu apapun, nggak merasa ada yang hilang juga. Kayaknya segitu dulu video kali ini. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, boleh komen di bawah. Terus aku juga mau upload video lain lagi tentang pengalamanku sebagai aromantis sebelum dan setelah memahami bahwa diriku aromantis, dan mungkin spektrum-spektrum lainnya yang perlu aku jelasin lagi. Jadi sekian video dari aku. Semoga dengan video ini kalian bisa terbantu dengan memahami lebih lagi tentang aromantis, atau menyadari bahwa kalian berada di dalam satu spektrum aromantis. Kalian bisa searching juga, dan banyak juga video-video lainnya yang berbahasa Inggris tentang aromantis, jadi kalian bisa cari aja gitu di YouTube juga ada, di Google juga ada. See you next video mungkin. Makasih, bye bye.